semua, kembali lagi sama aku di video hari ini, episode 9. Di video kali ini aku mau sedikit bahas tentang kebiasaan aku di pagi hari, quality time. Nah, biasanya di pagi hari itu aku manfaatin buat journaling atau olahraga atau juga baca buku. Dan menurut aku itu kegiatan ini super duper bermanfaat karena ya di awal aktivitas kita di hari itu kita memperbaiki mood kita gitu. Itu enak sih di kehidupan ini yang lumayan banyak stres kan, pastinya banyak kegiatan. Dan kegiatan ini udah aku jalanin lumayan lama sih, sebenarnya udah hampir 4 tahun ya, tapi emang gak rutin aja. Terus juga banyak sih manfaatnya, kayak bikin kita relax dan kita bisa lebih terkoneksi sama diri sendiri. Tapi emang kesulitannya adalah karena nggak fleksibel, jadi kayak cukup makan banyak waktu dan mungkin nggak cocok buat orang-orang yang udah terbatas gitu waktunya. Apalagi kita kan makin berumur makin banyak urusan ya, makin banyak kepentingan, jadi kayak harus manfaatin waktu sebenarnya, nggak bisa kayak sendirian gitu ngabisin waktu. Dan sayangnya juga kayak kadang-kadang jadi malah kepake buat jadinya buat menggantikan posisi orang lain buat teman cerita gitu. Padahal kita belum cerita ke orang lain, tapi kita udah merasa kayak udah selesai gitu kan. Jadi orang lain nggak tahu ceritanya, nggak tahu apa-apa. Itu salah satu kekurangannya sih. Mungkin nanti lain waktu, karena aku udah mulai terbiasa untuk bercerita ya, mulai bercerita juga ke orang lain. Nah, terus teman-teman, untuk kegiatan aku hari ini, quality time pagi ini tuh aku baca buku yang judulnya Makanya Mikir, yang ditulis oleh Kak Abigail Limuria dan Kak Kania Cita. Jadi di buku Makanya Mikir ini itu bukan kayak ngejelek-jelekin orang yang nggak mikir ya, bukan, tapi justru kayak menjelaskan latar belakang kenapa kita harus bangun kebiasaan berpikir. Terus juga lagi muka sendiri. Terus juga kenapa kita harus kenapa berpikir itu bisa bermanfaat buat kehidupan kita, buat goals kita, buat tujuan kita, dan bahkan untuk hal-hal sederhana gitu. Nah, terus juga dijelasin bagaimana framework atau kerangka berpikir ilmiah, dan juga tools pola pikir yang bisa membantu kita, dan juga sesat berpikir yang umum terjadi di sekitar kita gitu. Jadi kayak buku ini tuh udah paket lengkap membahas tentang masalah-masalah berpikir atau kognitif yang umum dan juga sering terjadi di masyarakat Indonesia. Dan menurut aku ini buku yang sangat bagus sih, bahkan mungkin bisa dibilang revolusioner. Nanti aku juga mungkin akan membuat review lengkapnya tentang buku ini di Instagram aku. Ya, jadi tunggu aja. Dan BTW, buku ini juga kalau menurut salah satu teman aku yang dia jago desain grafis dan dia punya pengalaman di majalah sekolah gitu kan. Nah, menurut dia tuh ini tata letak buku dan desainnya juga bagus, dan aku juga setuju sih. Dan bukunya juga
tapi berhasil dibungkus dengan ringan sih menurut aku. Kalau aku bilang juga buku ini tuh emang slow burn tipenya. Jadi dia di awal-awal tuh kayak panjang, lama, dan juga kayak agak kayak apa ya, kayak pelan-pelan gitu, kayak dari yang terang dikit terus kayak redup, dari yang redup terus kayak terang dikit terus kayak makin terang kayak benar-benar slow burn. Tapi jadi kayak ada aftertaste nya gitu. Dan apalagi ketika kita udah nyampe di bab terakhir tuh kayak menurut aku tuh kayak we come to full circle, dan kayak jadi kayak enak aja gitu bacanya. Jadi kayak ending on the high note. Nah terus kayak nah terus kayak bukunya juga banyak diselipin meme sih, dan juga banyak studi kasus yang bisa kita cermati. Tapi emang bukunya tuh butuh pemahaman mendalam, dan sebenarnya juga butuh diskusi sama penulisnya, karena kayak at some point itu kayak benar-benar difficult untuk dipahami atau berisiko untuk menimbulkan salah paham sih, karena agak ambigu atau terlalu abstrak. Contohnya ini bakal tipe-tipe yang buku yang bakal diputar bakal dibaca berulang-ulang, butuh dibaca berulang-ulang buat dipahamin dan butuh dipraktekin juga. Jadi nggak bisa cuman buku sekedar hiburan, dia benar-benar buku praksis gitu, tapi dia sifatnya abstrak juga. Nah buku ini bisa kalian beli kayaknya dengan cara PO di Shopee, kayaknya ada deh, di Simpul Media. Harganya kurang lebih 138.000. Menurut aku sih cukup terjangkau sih dengan kualitas bukunya. Awalnya sih aku pikir bukunya agak membosankan ya, karena di awal-awal tuh kayak emang tadi panjang, kayak kayak terlalu bosan aja nungguin ke intinya gitu. Kayak ya kayak kalau pembaca kayak aku sih kan kayak udah tahu ya berpikir itu penting, tapi kayak apa sih ini yang mau dijelasin gitu, bukan apa cuman mau ngebacot doang tentang berpikir itu penting. Tapi ternyata di akhir-akhir kayak apa yang kita cari itu terjawab, dan pengen langsung dipraktekin sih sebetulnya. Nah terus juga kalau misalkan kalian pre-order lagi, nanti kemungkinan juga bakalan dapat versi tanda tangan penulis ya, tapi nggak tahu juga sih itu dari Kak Nia sama Kak Abigail. Pokoknya sih begitu. Aku dari buku ini terinspirasi banget sih buat bikin buku sendiri juga, dan buat menyebarkan isi buku ini ke orang-orang sekitar, karena emang sekrusial itu baca bukunya. Jadi kayak kita pengen orang-orang di sekitar kita tuh punya pemikiran sesuai di buku itu gitu, dia ngerti buku itu. Dan ini apa nih? Oh iya, pasti aku bakal balik lagi ngecek buku itu lagi. Bakal aku ini tinjau ulang dari awal sampai akhir buat aku pelajari lagi bukunya. Terus nanti habis itu bakal aku review. Jadi karena memang ini pokoknya very deserve to be known by a lot of people. Menurut aku sih harus lebih banyak orang memperbincangkan buku ini, karena kayak sebenarnya kita bisa meningkatkan threshold, atau kita bisa meningkatkan standar kita gitu untuk dari Indonesia. Bahkan mungkin baik gitu kalau misalkan ada seorang guru yang mengajarkan buku ini di sekolah-sekolah. Barangkali itu sih guys tentang kegiatan hari ini ya. Malah jadi sedikit sneak peek review, tapi karena aku buru-buru juga abis ini harus pergi. Kita lanjut aja guys hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tulis komentar opini kalian, apa yang mau kalian dengerin. Like juga videonya, share ke teman-teman kalian, dan subscribe video gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.